Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang topik penelitian rumusan masalah dan variabel penelitian dalam mata kuliah penelitian kuantitatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Rahmain Purba dengan NIM 0306222117 PGMI 3 semester 6. Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian topik penelitian. Topik penelitian berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi yang berarti tempat landasan dalam tulis-menulis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, topik diartikan sebagai pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Menurut Sugiono, topik penelitian merupakan suatu tema atau pokok permasalahan yang akan diteliti dalam suatu studi ilmiah. Fungsi topik penelitian. Yang pertama yaitu menentukan fokus penelitian. Yang kedua, membantu penyusunan tujuan dan pertanyaan penelitian. Yang ketiga, menjadi dasar dalam pengumpulan data. Yang keempat, mengarahkan kajian pustaka. Yang kelima, memudahkan analisis dan pembahasan hasil. Yang keenam, menunjukkan kontribusi penelitian. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang inti dari permasalahan yang akan diteliti dalam suatu penelitian ilmiah. Suatu rumusan masalah dianggap relevan untuk diteliti jika memiliki nilai kebaharuan, urgensi, dan kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu. Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang merangkum inti dari permasalahan yang akan diteliti dalam suatu penelitian ilmiah. Fungsi rumusan masalah yang pertama yaitu memfokuskan penelitian. Fokus yang jelas membantu dalam menentukan batasan penilaian seperti populasi yang diteliti, variabel yang dianalisis, serta metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan penelitian. Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik itu untuk menjelaskan fenomena tertentu, menguji teori, atau mencari solusi atas suatu permasalahan. Yang ketiga, membantu dalam metodologi. Metodologi penelitian adalah aspek krusial yang menentukan bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengertian variabel dan jenis-jenis penelitian. Variabel penelitian adalah komponen yang sudah ditentukan oleh seorang peneliti untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yang sudah dirumuskan, yaitu berupa kesimpulan penelitian. Menurut Hatch dan Farhadi, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Dan ada jenis-jenis variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel independen. Variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain, yaitu variabel dependen. Faktor yang bisa kita atur atau kita ubah dalam penelitian untuk melihat apakah perubahan itu akan menghasilkan efek pada faktor lain yang disebut variabel dependen. Kedua yaitu ada variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau bergantung pada variabel lain, yaitu variabel independen. Variabel ini menjadi hasil atau dampak dari perubahan variabel independen itu sendiri. Tiga, ada variabel moderator. Variabel ini adalah variabel yang mengubah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Keempat, ada variabel intervening. Variabel ini adalah variabel yang menjelaskan bagaimana atau mengapa hubungan antara variabel lain terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu variabel kontrol. Variabel ini adalah variabel yang sengaja kita jaga tetap konstan atau bisa kita kendalikan dalam sebuah penelitian untuk memastikan hasil yang diperoleh dan hanya dipengaruhi oleh variabel yang sedang kita uji, variabel independen, bukan oleh faktor lain. Kemudian ada sifat dan bentuk variabel. Yang pertama yaitu sifat-sifat variabel. Ada satu, dinamis variabel. Variabel ini adalah variabel yang dapat berubah seiring waktu atau dalam kondisi yang berbeda. Variabel ini bisa mengalami perubahan berdasarkan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya. Kemudian ada statis variabel. Variabel ini adalah variabel yang nilainya tetap atau tidak berubah
seiring atau sepanjang waktu dalam kondisi yang berbeda. Kemudian ada bentuk-bentuk variabel. Yang pertama yaitu bentuk variabel konseptual. Variabel ini variabel yang dijelaskan berdasarkan konsep atau teori yang ada. Biasanya bersifat abstrak dan lebih sulit diukur secara langsung. Kemudian ada bentuk variabel faktual. Variabel ini adalah variabel yang dapat diukur atau diamati secara langsung dalam kehidupan nyata. Biasanya bersifat lebih konkret dan lebih mudah diukur. Nah, sekian penjelasan saya tentang topik penelitian, rumusan masalah, dan variabel penelitian. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.